Halo, apa kabar? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Perkenalkan saya Hapiudin, guru biologi SMA dari Provinsi Sumatera Selatan. Ketika lahir, tubuh kita tentunya tidak langsung setinggi ini kan, tapi melalui proses pertumbuhan. Mengapa terjadi pertumbuhan? Ya, karena terjadi penambahan jumlah sel secara pembelahan mitosis. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pembelahan mitosis. Tujuan pembelajaran yang diharapkan tercapai setelah menyimak video ini adalah yang pertama dapat menjelaskan tahapan pembelahan mitosis, dan yang kedua adalah dapat menjelaskan fase-fase pada interfase. Pembelahan mitosis terjadi pada sel tubuh makhluk hidup. Dalam satu kali pembelahan mitosis, satu sel induk akan menghasilkan dua sel anakan. Jumlah kromosom sel anakan yang terbentuk sama dengan jumlah kromosom sel induk, yaitu sama-sama diploid atau 2N. Tahapan pembelahan mitosis terdiri atas profase, metafase, anafase, dan telofase. Dan setelah melalui tahapan tersebut, akan terbentuk dua sel anakan yang diploid atau 2N. Selanjutnya, sel tersebut akan mengalami interfase. Interfase bukanlah fase pada mitosis. Pada saat interfase, sel tidak mengalami pembelahan, tapi di dalam sel terjadi metabolisme yang sangat tinggi untuk persiapan sel melakukan mitosis berikutnya. Sehingga kurang tepat jika interfase dikatakan sebagai fase istirahat. Interfase terdiri atas fase pertumbuhan primer atau G1, fase sintesis atau S, dan fase pertumbuhan sekunder atau G2. Sekarang kita lihat apa yang terjadi pada fase G1 atau pertumbuhan primer. Fase G1 dinamakan juga dengan fase pertumbuhan dan perkembangan sel. Fase ini ditandai dengan berkembangnya sitoplasma, organel sel, serta sintesis bahan-bahan yang akan dipakai. Fase G1 merupakan proses paling lama pada interfase. Pada tahapan ini, sel bertumbuh menjadi lebih besar. Fase kedua adalah fase S atau sintesis. Pada fase S terjadi replikasi atau duplikasi DNA sebagai materi genetik yang akan diturunkan kepada sel anakan, sehingga nantinya akan dihasilkan dua salinan DNA. Di tahap sintesis terjadi replikasi DNA beserta protein histon yang untaiannya disebut sebagai benang kromatin. Proses replikasi benang kromatin ini membentuk kembaran yang bernama kromatid. Kedua kromatid kembar ini terikat pada satu sentromer. Dan fase ketiga adalah fase G2 atau pertumbuhan sekunder. Pada fase ini replikasi DNA telah selesai, ada peningkatan sintesis protein sebagai tahap akhir persiapan sel untuk melakukan pembelahan. Pada tahap pertumbuhan sekunder, organel-organel sel dan juga RNA terbentuk. Penelitian pada sel akar bawang merah memperlihatkan bahwa interfase terjadi selama 23 jam dan mitosis terjadi selama 1 jam. Baik, sekarang akan kita bahas satu persatu masing-masing tahap pada mitosis. Yang pertama, profase. Ciri-ciri profase adalah membran inti perlahan-lahan menghilang. Nukleus atau anak inti juga perlahan-lahan menghilang. Benang kromatin memendek dan menebal membentuk kromosom, dan kromosom berubah menjadi kromatid. Kemudian terbentuk benang-benang spindle, yaitu tempat melekatnya kromosom pada saat metafase dan untuk menarik kromosom menuju kutub yang berlawanan saat anafase. Yang kedua adalah metafase. Ciri utama metafase adalah kromosom berjajar di bidang ekuator atau di bagian tengah sel. Yang ketiga adalah anafase. Ciri anafase adalah
kromosom bergerak menuju ke kutub yang berlawanan. Hal ini terjadi karena peran dari benang-benang spindle yang menarik kromosom-kromosom tersebut. Dan yang keempat, telofase. Ciri telofase adalah kromosom sampai di kutub masing-masing. Dan kromosom-kromosom tersebut perlahan-lahan berubah menjadi kromatin. Benang-benang spindle menghilang, membran inti mulai terbentuk kembali, terjadi sitokinesis, dan pada akhirnya terbentuk dua sel anakan yang diploid. Demikian pembahasan mengenai pembelahan mitosis. Semoga bermanfaat. Saya Happy Yudin, terima kasih.